Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya memaparkan hasil mini project kami di kelompok 4 yang berjudul Analisa Efektivitas Peningkatan Prestasi Antara Pendidikan Formal dan Non-Formal. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Rehan Karisma Ramadan dengan NIM 2802530174 dari kelas DBFA. Yang pertama, latar belakang. Pendidikan bertujuan untuk mengembangkan potensi individu dan mewariskan budaya. Akan tetapi, ketimpangan akses pendidikan berdampak pada kualitas pembelajaran yang dipengaruhi oleh faktor geografis, ekonomi, dan infrastruktur. Pendidikan formal, seperti sekolah dan perguruan tinggi, berperan dalam mengembangkan akademik. Namun, akses terhadap pendidikan formal berkualitas masih sering terhambat. Di sisi lain, pendidikan non-formal bisa menjadi alternatif dalam berbagai bentuk, seperti pelatihan keterampilan, kursus, dan bimbingan belajar. Pendidikan formal dan non-formal sama-sama berperan penting dalam mendorong terciptanya pendidikan yang berkualitas. Melalui project-based learning ini, kami menganalisis efektivitas pendidikan formal dan non-formal dalam meningkatkan prestasi. Yang kedua, ada rumusan masalah. Di sini kami mendapatkan dua rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana efektivitas pendidikan formal dibandingkan dengan non-formal dalam meningkatkan prestasi. Yang kedua, apa saja faktor yang mempengaruhi perbedaan efektivitas antara pendidikan formal dan non-formal dalam upaya meningkatkan prestasi. Hasil temuan kami di lapangan melalui wawancara dengan narasumber untuk memperoleh informasi terkait judul yang telah dipilih. Kemudian wawancara dilakukan secara online melalui Google Meet dengan Nindi Sri Rahayu, seorang guru di SMP Negeri 4 Cibinong, Bogor, yang juga mengajar les pribadi untuk siswa SMP hingga SMA atau SMK. Wawancara juga dilakukan secara offline dengan Ibu Nurjana, seorang guru di SD Al-Kawakib, Jakarta Barat, sekaligus guru TPA di TK Mujahidin, Jakarta Barat. Di sini kami mendapatkan temuan sebagai berikut. Siswa yang mendapatkan tambahan pendidikan non-formal cenderung lebih percaya diri dalam menghadapi ujian dan kompetisi akademik. Selain itu, pendidikan non-formal memiliki fleksibilitas dalam metode pembelajaran. Kemudian, tantangan dalam pendidikan non-formal. Konsistensi siswa dalam sering menjadi kendala dan akses terhadap pendidikan non-formal masih terbatas di beberapa daerah. Kemudian, peran dukungan orang tua dan lingkungan. Motivasi dan fasilitas dari orang tua berperan penting dalam keberhasilan siswa, terutama dalam persiapan akademik dan non-akademik. Kemudian kami mendapatkan solusi utama. Yang pertama itu adalah memberikan edukasi kepada orang tua untuk menggali kemampuan anak di bidang non-akademik. Yang kedua, memberi motivasi kepada guru untuk membantu menggali kemampuan anak di bidang non-akademik. Dan yang terakhir, memberikan saran kepada sekolah untuk memberikan pendampingan kepada anak agar mampu mengenali dirinya sendiri. Kemudian ada refleksi pribadi yang saya dapatkan dari mini project ini. Melalui wawancara dan observasi yang kami lakukan, saya semakin memahami bahwa pendidikan formal dan non-formal itu saling melengkapi dalam meningkatkan prestasi siswa. Pendidikan formal memberikan dasar akademik yang kuat, sementara pendidikan non-formal memberikan fleksibilitas dan pendekatan yang lebih personal untuk membantu siswa memahami materi dengan lebih baik. Salah satu keunggulan dari pendidikan non-formal adalah metode pembelajaran yang fleksibel. Hal ini sangat membantu siswa yang mengalami kesulitan dalam memahami materi di sekolah formal. Dengan pendekatan yang lebih santai, kemudian disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing siswa, saya rasa mereka dapat belajar dengan lebih efektif dibandingkan dengan di sekolah formal. Selain itu, pendidikan non-formal juga bermanfaat dalam mengembangkan soft skill dan pengetahuan di luar kurikulum formal. Saya rasa
Siswa dapat belajar keterampilan seperti komunikasi, kerjasama tim, dan pemecahan masalah yang akan sangat berguna dalam kehidupan sehari-hari dan mungkin nanti di dunia kerja juga akan sangat berguna. Namun, pendidikan formal tetap memiliki peran yang sangat penting, terutama dalam melatih dan mengembangkan cara berpikir sistematis siswa. Dengan kurikulum yang terstruktur, siswa dapat mengasah kemampuan berpikir kritis dan analitis yang dibutuhkan dalam berbagai aspek kehidupan. Agar pendidikan non-formal dapat berjalan dengan lebih baik dan berkualitas, saya rasa diperlukan sertifikasi dan pelatihan bagi tenaga pengajar. Kemudian dengan adanya sertifikasi, pasti tenaga pengajar dapat memiliki standar kompetensi yang jelas dan mampu memberikan pengajaran yang lebih efektif kepada siswa itu sendiri. Langkah ini juga penting untuk memastikan bahwa kompetensi pengajar itu sesuai dengan standar pendidikan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Dengan begitu, pendidikan non-formal dapat menjadi pelengkap yang berkualitas bagi sistem pendidikan formal dan memberikan manfaat yang lebih besar lagi bagi siswa. Demikian refleksi yang dapat saya bagikan. Semoga dengan adanya kolaborasi antara pendidikan formal dan non-formal serta dukungan pemerintah, kita dapat menciptakan sistem pendidikan yang lebih inklusif dan bermanfaat bagi semua orang. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.